Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proyek besar untuk data mining. Di sini kami mengambil tema prediksi penjualan minyak mentah untuk rekomendasi pemasok perusahaan. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk membacakan urutan presentasi kami. Next. Oke. Sini yang pertama kami nanti akan memperkenalkan tim kami, kemudian yang kedua adalah business understanding, kemudian yang ketiga data understanding, keempat data preparation, yang kelima modeling, 6 evaluation, yang ketujuh deployment, dan yang terakhir conclusion. Baiklah, kami perkenalkan tim kami seperti biasa ya, kami bertiga, saya dengan Mas Nur Muhammad Syahbudin, kemudian saya sendiri Ari Suranti, dan Mas Noval Dava Pramudia. Yang pertama, kami akan membahas tentang business understanding. Di sini, Sarah merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi minyak menggunakan berbagai jenis bakar seperti RON 92, kemudian RON 95, RON 98, biodiesel, diesel, dan minyak tanah. Nah, di sini ia harus mengidentifikasi dan menggambarkan pasokan minyak mentah yang diperlukan untuk operasi dan strategi bisnis perusahaan. Untuk itu, Sarah menganalisis data dari berbagai pemasok guna mendapatkan wawasan baru. Tantangan utamanya adalah menganalisis data yang banyak untuk memilih pemasok dengan kapabilitas terbaik. Sarah juga memerlukan sistem prediksi Sarah juga memerlukan sistem prediksi penjualan untuk meranking perusahaan pemasok berdasarkan penjual yang diperkirakan. Dengan demikian, ia dapat memilih 2 hingga 4 pemasok terbaik yang stabil dan handal dalam memenuhi kebutuhan produksi perusahaan. Next. Berikutnya adalah data understanding. Di sini kami menggunakan data training sebanyak 263.611, sedangkan data testingnya ada 9.775. Adapun atribut-atribut dari data yang akan kami olah, yang pertama adalah company ID. Company ID merupakan ID perusahaan yang berfungsi sebagai atribut yang unik ya. Kemudian aset. Aset itu merupakan uang ataupun aset dalam bentuk bangunan, properti, saham, obligasi, kemudian reksadana, dan lain-lain. Dalam dataset dimasukkan dalam satuan dolar. Kemudian liabilitas dapat berupa pinjaman long term atau short term yang berupa obligasi, pinjaman bank, pajak, dan yang lainnya. Kemudian net income. Apa itu net income? Net income di sini adalah merupakan laba bersih. Net income digunakan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam perbandingan kinerja antara periode waktu. Kemudian data berikutnya adalah CapEx, yaitu pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, atau mempertahankan aset tetap yang digunakan dalam operasi bisnis. Yang keempat adalah, berikutnya adalah RAD. Tingkat RAD, penelitian dan pengembangan pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan pengetahuan baru, produk baru, ataupun proses baru, serta untuk meningkatkan produk atau proses yang sudah ada. Dapat kenaikan ataupun penurunan pada tiap customer atau company. Kemudian atribut yang terakhir adalah sales. Di sini sales itu merupakan jumlah penjualan minyak mentah dalam satuan barel, dan atribut ini sebagai label. Oke, next. Berikutnya adalah akan disampaikan oleh Mas Noval Dava untuk data preparation-nya. Baik, sebelum kita melakukan pemodelan atau prediksi pada data ini, kita melakukan data preparation. Data preparation ini kita menjadi 2, ada data latih dan data training. Untuk data latih ini berjumlah 263.611 yang ditujukan pada gambar data latih. Next.
Selanjutnya ada data uji yang kita gunakan untuk sebagai uji yang terdiri dari 9.775 yang terlihat dari gambar ini. Terdapat akibat company ADI, aset, liabilities, net income, capex, R&D, dan NBS. Lalu selanjutnya ada missing value. Missing value ini dapat menyebabkan bias pada data, dapat mengurangi akurasi model, dan menyebabkan error pada pengolahan data, sehingga pengecekan missing value pada data ini sungguh penting dan dapat diatasi dengan pengecekan flashing value unit. Terlihat dari missing value ini terdapat missing value dari atribut company, aset, liabilities, net income, capex, R&D, NPS, dan sales semua tidak terdapat missing value. Next. Lalu selanjutnya pada gambar kita terlihat data outlier. Data outlier ini dapat terlihat sangat penting dalam data mining karena outlier ini secara signifikan mempengaruhi hasil analisis. Outlier ini dapat menggeser parameter model statistik, mengurangi akurasi prediksi, serta menghentikan kesalahan atau anomali dalam data yang perlu diperbaiki. Outlier ini juga dapat mengungkap informasi yang penting yang relevan untuk keputusan bisnis dan perencanaan, sehingga perlunya menangani outlier, konsistensi dan keamanan data dapat ditingkatkan, sehingga risiko potensial dapat diidentifikasi dan dapat dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya ada normalisasi data. Pada data ini normalisasi tidak dilakukan karena atribut-atributnya memiliki rentang nilai yang bervariasi. Karena hal ini bertujuan agar data uji yang baru tidak standarisasi oleh model. Karena jika menggunakan normalisasi min, max, atau scaling, nilai data uji yang lebih besar dari nilai terbesar pada data latih akan dianggap bernilai 1, dan yang lebih rendah akan dianggap bernilai 0. Oke, berikut ini adalah modeling yang kita gunakan dalam metode ini. Kita menggunakan linear regression. Yang pertama ada trend data, lalu yang berisi kumpulan data latih yang berjumlah tadi 263, 611, dan correlation matrix untuk melihat tingkat korelasi antar atribut. Lalu ada set role untuk memberikan aturan pada atribut data latih, yaitu berupa company ID sebagai ID dan sales sebagai label. Lalu untuk tes data sendiri terdapat data latih yang berjumlah 9.775 dengan set role 2 untuk memberikan aturan pada atribut data uji, yaitu company ID sebagai ID. Lalu di sini kita menggunakan model linear regression adalah teknik suatu statistika yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Lalu kita menggunakan AP model untuk mendapatkan model yang telah kita latih dan mendapatkan scoring. Next. Berikut ini tadi yang sedikit saya jelaskan mengenai modeling. Ada trend data yang berisi kumpulan data, atas data, correlation, set role 2, model linear regression, dan apply model yang kita gunakan pada prediksi tren minyak ini dengan menggunakan linear regression. Next. Baik, mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Saifuddin untuk evaluation. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di tahap evaluation ini, itu ada, pertama kita lihat ada table di mana itu ada kolom p-value. P-value ini menunjukkan jika nilainya semakin mendekati 0, maka atribut tersebut memiliki pengaruh yang semakin tinggi terhadap hasil prediksi. Bisa dilihat di sini ada 4 atribut yang nilainya itu 0. Dan kodenya pun ada bintang 4. Kode bintang ini artinya jika bintangnya semakin banyak, dia memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap hasil prediksi, di mana 4 atribut ini yang memiliki nilai p-value 0, yaitu ada aset, liabilities, net income, dan capex. Selanjutnya ini ada correlation metric ya, untuk melihat tingkat korelasi antar atribut. Di sini untuk kita akan melihat atribut apa saja ya yang akan memengaruhi cukup signifikan terhadap hasil prediksi. Di sini diketahui setidaknya ada 4 atribut yang sangat signifikan memengaruhi hasil prediksi ya. Ini untuk kolom sales itu angka 1 ini menunjukkan atribut sales itu sendiri.
Nah, korelasinya yaitu pada atribut aset, liabilities, net income, dan capex ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya itu nilainya mendekati 0 itu ada 4 atribut. Jika dilihat dari korelasi metrik juga sama, ada 4 atribut yang memiliki korelasi tinggi terhadap atribut sales atau penjualan. Kemudian terdapat 2 atribut ya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya pada korelasi metrik itu ada atribut aset dan liabilities. Ini ya keduanya itu memiliki korelasi yang sama-sama tinggi yaitu 0,99%. 0,99. Ini menunjukkan korelasi antar kedua atribut yang sangat tinggi. Jika digambar dalam dilihat dalam visualisasi bell curve, maka bisa dilihat ini kurvanya antara atribut liabilities dan aset itu hampir mirip ya. Ini menunjukkan korelasi keduanya yang sangat tinggi. Ini adalah hasil prediksinya, didapatkan hasil prediksinya seperti contoh gambar ini ya. Nah, selanjutnya ini deployment, yaitu tahapan penting untuk adalah tahapan yang adalah hasil ya, tahapan hasil dari business understanding yang sudah disampaikan sebelumnya. Di mana Sarah itu ingin mencari 4 perusahaan ya, dan akhirnya Sarah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Sarah mengambil 4 peringkat teratas berdasarkan hasil penjualan tertinggi. Nah, namun Sarah tidak mengambil yang paling atas, melainkan Sarah mengambil dari yang peringkat ketiga dan 4. Ya, ini tentunya untuk mengurangi persaingan dengan kompetitor. Nah, lalu yang 2 lainnya yaitu Sarah mengambil perusahaan pemasok itu berdasarkan bukan dari hasil penjualan, melainkan dari liabilities-nya, nilai liabilities yang tertinggi, di mana Sarah akan mengambil bukan di peringkat pertama juga, karena yang peringkat pertama berdasarkan liabilities itu dia adalah perusahaan yang sama dengan saat diurutkan berdasarkan hasil penjualannya, yaitu company ID-nya sama 329. Yang ini juga sama 329. Jadi saya tidak mengambil dari yang paling atas, melainkan mengambil peringkat kedua dan ketiga berdasarkan urutan nilai liabilities tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya itu 4 peringkat teratas pemasok minyak mentah dengan hasil penjualan tertinggi berkemungkinan juga diminati oleh kompetitor lain. Nah, terlebih lagi pemasok juga mungkin akan membatasi jumlah perusahaannya yang akan mereka suplai, sehingga Sarah akan mengambil rekomendasi peringkat 3 dan 4 sebagai pemasok untuk mengurangi persaingan dengan kompetitor. Sedangkan untuk 2 rekomendasi lain, Sarah ambil berdasarkan pemasok yang memiliki nilai liabilities tinggi. Ini terkait korelasi antar atribut tersebut yang sangat tinggi terhadap hasil prediksi. Jadi perusahaan yang direkomendasikan Sarah kepada pimpinan perusahaan itu ada 4, yaitu perusahaan dengan ID ini 179.562, kemudian perusahaan dengan ID 186.989, dan yang ketiga itu perusahaan dengan ID 15.581, dan yang perusahaan rekomendasi keempat yaitu dengan perusahaan dengan ID 5.072. Saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi paparan presentasi dari proyek besar kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.